Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas seputar hantu. Apakah itu hantu? Hantu adalah sebuah makhluk yang dikirim dari alam sebelah menuju ke alam kita. Yaitu alam kita, ya alam inilah. Nah, kali ini kita akan mereact video-video hantu yang ada di YouTube. Dan kita akan memberikan opini-opini, dan ini cuma opini saya aja. Terlepas dari kalian setuju apa enggak, ya bodo amat. Yang penting ini semua demi konten kita. Tapi video yang mana dulu ya? Ini kayaknya nih dari channel Kisah Kehidupan. Iklan, 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 iklan. Iklan lagi. Wow, backsoundnya bro. Wis. Buset. Kisah kehidupan. Anjir, dari intronya aja udah serem, apalagi intinya. Penampakan sosok misterius yang dipercaya oleh beberapa orang adalah hantu sering menjadi topik pembicaraan hangat di masyarakat. Masa sih? Mereka yang meyakini seringkali menyodorkan bukti berupa foto ataupun video penampakan hantu. Dan oleh karena itu, kali ini kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 5 penampakan hantu menyeramkan Yang yang terekam terekam oleh oleh kamera. kamera. Janganlah video lah. Kita ke Google aja. Hantu atau dedemit secara umum merujuk kepada roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian. Oh, jadi begitu hantu. Dia semacam roh atau arwah yang meninggalkan badan karena kematian, kemudian dia muncul lagi di dunia ini, entah karena tujuan apa. Mungkin karena masih ada yang ketinggalan kali. Apakah dia lupa mengungkapkan perasaan dia kepada mantan kali? Kepada orang yang dia cintai kali, ya. Dalam banyak kebudayaan, hantu tidak didefinisikan sebagai zat yang baik maupun jahat. Artinya, kalau dia bukan jahit, kalau bukan, berarti kalau dia nggak baik, nggak juga jahat, lantas sifatnya gimana dong? Tapi kalau yang biasanya kita lihat sih, menurut gua ya, pengalaman saya teman-teman, biasanya sih itu hantu suka iseng gitu, mengganggu, kayak suara-suara di tengah malam tuh, gitu tuh sifat jailnya dia tuh. Tapi bagi saya tuh hantu kadang bisa menjadi keuntungan bagi orang-orang tertentu. Kayak contoh kasus, lo mau kayak dendam sama orang, terus lo kirim tuh, lo bekerja sama hantu dengan bayaran sekian. Nah, dia baru ke situ mengganggu. Biasanya sih gitu, tapi tergantung. Ini tiga penjelasan sains soal penampakan makhluk halus. Jadi begini, hantu tuh
Kalau secara kasat mata sebenarnya kita tidak bisa melihatnya, cuma kadang dia menampakkan dirinya. Entah karena apa, mungkin dia punya jurus-jurus seperti Naruto kali. Apa karena dia punya Rinnegan kali, makanya dia bisa berpindah-pindah tempat. Bisa juga ada di mana-mana kali ya. Menurut jejak pendapat yang digelar YouGov pada Oktober 2019, sebanyak 45% orang Amerika percaya hantu itu ada. Wanjir. Percaya 45% doang. Ya, terserah mereka lah. Ada berbagai alasan mengapa orang melihat hantu, atau lebih tepatnya mengalami apa yang mereka tafsirkan sebagai hantu, ujarnya. 3 cara para ahli memecah semuanya berdasarkan sains. Apaan ini? Siswi, bodo amat. Kekuatan. Pertama, kekuatan konteks dan kepercayaan. Dua faktor psikologis paling kuat yang berkaitan dengan hantu adalah konteks dan kepercayaan, kata Christopher French, seorang profesor psikologi dan kepala unit penelitian psikologi anomalistik di University of London. Sederhananya, jika seseorang mengharapkan tempat itu berhantu, maka ia akan cenderung menganggapnya seperti itu dan untuk seterusnya. Terence Hines, seorang profesor psikologi di Pace University yang tertarik pada mengapa orang-orang percaya hal-hal yang tidak benar, mengamini perkataan French. Menurutnya, di zaman modern ini banyak pertunjukan televisi yang menayangkan pemburu makhluk halus dan masyarakat melihatnya. Saat dia berada di rumah yang disebut orang lain angker itu, dan tiba-tiba merasakan dingin atau panas, atau ada sesuatu di rambut Anda, atau desiran suara, atau pintu berderit-derit, atau suara mendesah-desah dalam kamar. Nah, kalau itu bukan hantu namanya. Ya, Anda tahulah. Tidak peduli apa itu, ini semua lalu ditafsirkan sebagai bukti. Tapi bagi saya yang menarik perkataan ini nih, kata Christopher French. Bukan ini sederhananya nih. Jika seseorang mengharapkan tempat itu berhantu, maka ia akan cenderung menganggapnya seperti itu dan seterusnya. Berarti kalau kita menganggap tempat itu tidak berhantu, berarti nggak ada hantu dong. Ya bisa jadi sih, karena kan itu tergantung ininya kita, apa lagi ya? Ya pokoknya hayalan kita lah. Karena sejak kita kecil, kita kan sering melihat tontonan-tontonan di televisi kayak hantu itu menyeramkan, hantu itu kadang menyakiti, kejam. Jadi perasaan itu terbawa sampai kita dewasa, sehingga ya kita menganggap hantu itu sesuatu yang mengancam bagi kita gitu. Sebenarnya mah tergantung dari kita mau menganggap hantu itu apa, yang paling, tapi yang penting kita harus menganggap bahwa hantu itu adalah musuh kita. Musuh yang nyata, di mana dia menggoda kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kok jadi ceramah sih? Ya terserah kalian lah bagaimana hantu itu. Tapi yang penting dari saya, jangan takut hantu, gitu aja. Karena hantu itu juga manusia, karena hantu itu juga makhluk sama seperti kita, cuma kita beda dimensi. Entah dia dimensi tempatnya Otsutsuki Borushiki. Otsutsuki siapa ya maksudnya Naruto itu? Ishiki. Nah, mungkin dia segitu tuh. Cuma bagusnya dia tuh bisa kayak berpindah dimensi. Mungkin dia punya Rinnegan kali. Anjir, kok jadi lari ke situ. Ini yang kedua, medan elektromagnetik dan suara menyeramkan. Penjelasan lain mengacu pada faktor lingkungan seperti medan elektromagnetik dan infrasonik. Ahli saraf Kanada Michael Persinger menunjukkan bahwa penerapan berbagai medan elektromagnetik kolobus temporal otak dapat menghasilkan pengalaman menghantui seperti persepsi kehadiran, perasaan dekat dengan Tuhan, atau sensasi disentuh. Nah, ini nih persepsi itu tuh yang kadang jadi pemicu mengapa kadang kita merasa ada hantu gitu. Dari persepsi kita aja.
BTW buat kalian yang belum tahu persepsi itu apa, persepsi itu kayak semacam perasaan, perasaan atau pandangan tentang sesuatu. Jadi kalau misal gini, kalau kalian berada di suatu rumah, entah itu rumah siapa, rumah saya di Palangga, Kabupaten Goa Makassar. Jika kalian merasa ada sesuatu yang ganjil, nah bukan berarti itu hantu, kayak meja goyang-goyang lah. Bukan berarti itu hantu, tapi bisa jadi itu gempa, bisa jadi itu gempa atau sesuatu lah, atau dia narik-narik lah. Nah, itu persepsi tuh. Cuma kenapa kadang kita memikirkan itu hantu ya? Mungkin kebiasaan kita kali melihat meja goyang itu karena hantu lah ya. Nah, itu kembali dari kita lagi. Saya tegaskan lagi tuh. Nah, yang ketiga nih paling parah, halusinasi. Persepsi supranatural juga dapat muncul dari reaksi terhadap zat beracun seperti karbon monoksida. Buset, udah lanjut ke kimia nih. Formaldehida dan pestisida, halusinasi parah yang disebabkan oleh jamur beracun. Dapat merangsang persepsi yang berkaitan dengan menghantui. Kayaknya cuma itu deh konten kita hari ini. Udahlah, capek, mau tidur. Sekarang sudah jam berapa tuh? Jam setengah 3 lewat. Gue mau keluar jam 3. Jalan-jalan. Hunting lah. Mumpung masih tahun baru. Mumpung masih momen tahun baru. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Di konten kegabutan alami. Oke.